Min hari ini akan membahas soal Natuna. Iya, Natuna. Pulau Natuna adalah pulau yang terpencil di Indonesia. Pulau Natuna akan hancur jika terjadi perang terbuka antara China dan Amerika. Ini sama persis yang dikatakan oleh pemimpin Bak lama. TNI Aan Kurnia mengatakan jika terjadi peningkatan konflik sampai mengarah kepada perang terbuka, maka banyak resiko besar yang akan berdampak ke wilayah lain seperti Natuna. Nah, Indonesia menurut dia salah satu negara yang berpotensi mengalami dampak langsung atau spill over. Secara langsung ada potensi terjadi kerusakan dan kehancuran wilayah Natuna akibat salah satu sasaran dari negara yang terlibat perang terbuka. Kawasan Asia memang saat ini dalam kutip rawan peperangan karena adanya China melawan India dan bahkan Amerika membantu India berupa mengirim tentaranya ke perbatasan India. Nah, memanasnya di Laut Cina Selatan, kondisi tersebut dia menyebutkan akan berdampak pada eksploitasi. Memanasnya di Laut Cina Selatan, kondisi tersebut dia menyebutkan akan berdampak pada eksploitasi dan eksplorasi laut di wilayah menjadi terhenti karena wilayah Natuna berpotensi terlokalisasi. Selain itu, akan berdampak buruk kepada kehidupan masyarakat di wilayah Natuna Utara pastinya, bos. Kondisi berikutnya juga berdampak dengan memaksa keterlibatan Indonesia dalam rangka membela kedaulatannya akibat konflik tersebut. Alasannya karena terganggu dan terisolasinya penduduk di wilayah Natuna. Dan tentu saja dampak lain yang berpotensi adalah krisis ekonomi karena terhentinya aktivitas ekonomi kelautan yang terkait langsung dengan Laut Cina Selatan. Nah, gimana nih menurut Sobat Barbar? Silakan komen di bawah. Nah, apakah Natuna kuat menghadapi rudal-rudal yang nyasar ke Natuna? Waduh, harus datangkan pertahanan udara nih bos yang jago untuk menghalangi rudal-rudal yang nyasar ke Natuna. Nah, apakah Natuna kuat menghadapi rudal yang menyasar ke Natuna? Sepertinya harus datangkan pertahanan udara yang jago nih bos, untuk menghalangi rudal-rudal yang bisa saja menyasar ke Natuna. Mengetahui soal berita memanasnya China dan Amerika di Laut Cina Selatan, kemungkinan sudah pasti militer Indonesia sudah mengatur strategi di Natuna untuk mengantisipasi terjadinya perang di Laut Cina Selatan. Namun, yang terlihat saat ini di Natuna masih diperkuat dengan kapal-kapal perang jenis korvet. Dan Indonesia juga mengerahkan sistem anti pesawat tempur yaitu Oerlikon Ski Shield. Mungkin di Natuna belum memiliki sistem pertahanan udara sejenis S-400 yang fungsinya untuk menghalau gemburan rudal-rudal balistik musuh yang bisa saja menyasar ke Natuna. Nah loh. Hal ini kemungkinan S-400 sangat-sangatlah dibutuhkan Indonesia untuk menjaga Pulau Natuna. Memang Pulau Natuna tidak masuk dalam klaim China. Namun, yang diklaim China adalah sengketa zona ekonomi eksklusif Indonesia. Untuk itu, memperkuat pertahanan di Natuna itu sangatlah penting, karena Natuna adalah salah satunya pulau yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan. Nah, pusaran konflik hegemoni yang diikuti unjuk kekuatan militer Amerika China di Laut Cina Selatan kian menunjukkan eskalasi ketegangan yang mengkhawatirkan. Kehadiran kapal tempur kedua negara yang siap baku hantam membuat situasi di Laut Cina Selatan dan wilayah ASEAN menjadi panas dingin, bosku. Pengamat militer dan pertahanan Muhammad Arifin mengatakan pemerintah Indonesia seharusnya mewaspadai meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan. Suasana pandemi yang melanda tanah air menurutnya tidak harus membuat pemerintah kehilangan fokus menangkap dinamika geopolitik
dan geostrategis yang terjadi khususnya di ASEAN. Terkait Laut Cina Selatan, pemerintah Indonesia perlu mewaspadai potensi ketegangan di wilayah tersebut sejak dini. Kebijakan yang reaktif seperti pengerahan kekuatan secara tinggi namun dalam jangka waktu pendek cenderung tidak efektif dan berbiaya tinggi. Melihat akan ada dampaknya atas konflik China-Amerika Serikat, Pak Lama mencoba menawarkan suatu strategi dalam menghadapi situasi tersebut di Laut Cina Selatan. Pertama, Indonesia harus selalu menggelar operasi panduan bersama antara TNI, khususnya TNI Angkatan Laut, Pak Lama, dan juga Kementerian KKP. Tak bisa dipungkiri, konflik di Laut Cina Selatan membuat Indonesia berada di antara dua negara raksasa dunia. Jika perang terjadi, maka diprediksi akan menyeret banyak negara yang memiliki kepentingan terhadap keberadaan geostrategis di perairan Laut Cina Selatan. Militer Amerika Serikat telah mengerahkan tentara dan kapal perang di wilayah perairan Asia Pasifik dengan jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peningkatan pesat dalam jumlah kehadiran militer Amerika tersebut terjadi di tengah panasnya hubungan Amerika dan China di kawasan. Tak bisa dipungkiri, konflik di Laut Cina Selatan membuat Indonesia berada di antara dua negara besar raksasa dunia. Jika perang terjadi, maka diprediksi akan menyeret banyak negara yang memiliki kepentingan terhadap keberadaan geostrategis di perairan Laut Cina Selatan. Militer Amerika Serikat telah mengerahkan tentara dan kapal di wilayah perairan Asia Pasifik dengan jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, peningkatan pesat dalam jumlah kehadiran militer Amerika tersebut terjadi di tengah panasnya hubungan Amerika-China di kawasan. Nah, menurut laporan Institut Nasional Studi Laut Cina Selatan, sebuah think tank pemerintah, Amerika telah mengerahkan 375.000 tentara dan 60% dari kapal perangnya di kawasan Indo-Pasifik. Nah, 3 kapal induk Amerika telah dikirim ke wilayah tersebut. Amerika telah berulang kali mengatakan bahwa alasan mereka meningkatkan kehadiran di kawasan adalah untuk menjalankan operasi kebebasan navigasi reguler yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan kebebasan di Laut Cina Selatan. Nah, Cina adalah bagaikan raksasa tidur. Biarkan dia tertidur, sebab bila dia bangun akan mengejutkan dunia. Bersama sejumlah jurnalis dari berbagai negara Asia yang diundang Kementerian Luar Negeri China untuk menghadiri perayaan ulang tahun Partai Komunis China pada awal 2000-an, memandang dengan takjub parade otot militer negara China ini. Rudal-rudal jelajah, pesawat tempur, dan puluhan mesin pembunuh lainnya bergerak lambat melintasi penonton yang berdetak kagum. Nah, sayangnya, Presiden Institut Nasional Studi Laut Cina Selatan Wu Xinchun mengatakan aksi Amerika itu bisa meningkatkan peluang militer negara itu terlibat perang dengan China yang telah mengeklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan. Pengerahan militer Amerika di kawasan Asia Pasifik belum pernah terjadi sebelumnya. Kata Wu Xinchun, kemungkinan insiden militer atau lepasnya tembakan yang tak disengaja telah meningkat. Tambah Wu, jika krisis meletus, dampak pada hubungan bilateral akan menjadi bencana besar. Nah, wilayah Laut Cina Selatan yang sebagian besar diklaim China memang telah menjadi tempat peningkatan ketegangan antara Amerika dan China. Sebab dalam pandangan Amerika, klaim China atas kawasan menyalahi hukum internasional. Selain itu, negara-negara lain di kawasan seperti Filipina, Vietnam, hingga Taiwan turut merebutkan bagian di perairan itu. Nah, di sisi lain, militer China telah membangun beberapa pangkalan di kepulauan yang diakuinya. Mereka juga kerap kali mengeluarkan peringatan atau mengusir kapal asing yang dianggap memasuki kawasannya, termasuk kapal-kapal Amerika.
Nah, kapal-kapal militer Amerika yang beroperasi di perairan itu sendiri telah meningkat pesat jumlahnya sejak Presiden Amerika Donald Trump menjabat pada tahun 2016 lalu.